Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027. Di sini saya akan menyampaikan materi akuntansi keperlakuan mengenai filosofi riset dalam akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Adapun kajian materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai yang pertama, pergeseran arah riset, yang kedua, filosofi paradigma metodologi riset, yang ketiga, peluang riset akuntansi keperilakuan, yang keempat, perkembangan terakhir, yang kelima, teori keperilakuan perusahaan, dan yang keenam, ada wawasan untuk masa depan. Baiklah teman-teman, kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pergeseran arah riset. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi riset akuntansi. Artikel-artikel yang terbit di jurnal The Accounting Review maupun Journal of Accounting Research dan Journal of Business Research hampir semuanya menggunakan pendekatan utama mainstream dengan ciri khas penggunaan model matematis dan pengujian hipotesis. Walaupun pendekatan utama masih mendominasi riset manajemen dan akuntansi hingga saat ini, sejak tahun 1980-an telah muncul usaha-usaha baru untuk menggoyong dasar filosofi yang digunakan oleh pengikut pendekatan utama. Kita mulai memasuki materi yang kedua yaitu mengenai filosofi paradigma metodologi riset. Barrell dan Morgan memandang bahwa filsafat ilmu harus mampu melihat keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan voluntarism memberikan penekanan pada esensi bahwa manusia berada di dunia ini untuk memecahkan fenomena sosial sebagai makhluk yang memiliki kehendak dan pilihan bebas, free will and choice. Baiklah, pada pendekatan filosofi paradigma metodologi riset ini ada beberapa komponennya, yaitu yang pertama ada paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lainnya, sehingga disebut juga dengan paradigma utama, mainstream paradigma. Kemudian ada paradigma interpretif. Paradigma interpretif memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah untuk menganalisis realistis sosial dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Terdapat dua aliran riset dengan pendekatan interpretif ini, Gillier dan Becker. Selanjutnya ada pendekatan strukturalisme radikal. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal yang memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Kemudian ada paradigma humanis radikal. Mackintosh menyatakan bahwa humanis radikal memiliki visi praktis akuntansi manajemen dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang, people oriented, yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Kemudian ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Kemudian materi yang kedua ada mengenai peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Banyaknya diversifikasi dalam riset akuntansi keperilakuan akan menyebabkan tidak mungkin suatu makalah dapat memberikan analisis yang menyeluruh terhadap peluang riset dalam seluruh bidang. Untuk suatu tinjauan yang menyeluruh dan topik khusus, suatu artikel harus secara langsung ditujukan pada tinjauan yang lebih khusus. Pada peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi, ada beberapa
subbidang dan implikasinya untuk subbidang akuntansi lain. Yang pertama ada audit, yang kedua akuntansi keuangan, yang ketiga akuntansi manajemen, yang keempat sistem informasi akuntansi, yang kelima perpajakan, dan yang keenam ada pertumbuhan riset perilaku. Materi selanjutnya ada mengenai perkembangan terakhir. Journal of Accounting Research dan Accounting Organization dan Society. Jurnal formal tersebut umumnya dipilih karena merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan bagian riset ini dengan metodologi yang terbuka untuk seluruh subjek akuntansi. Dari keempat jurnal tersebut, Accounting Organization dan Society merupakan jurnal yang cenderung memfokuskan isiannya pada riset akuntansi keperilakuan, meskipun jurnal tersebut juga menerbitkan jenis riset lainnya. Kemudian materi selanjutnya ada mengenai teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Bisa dipastikan bahwa bisnis tanpa mempedulikan besar kecilnya biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi-dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Materi yang terakhir yaitu mengenai wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat saat ini kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan, maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.